الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebentar lagi saya berangkat ke Pekanbaru. Dukung dalam doa agar banyak orang bisa mengenal kebenaran. Banyak orang bisa terima Adonai Yeshua HaMashiach. Banyak orang bisa menerima Injil. Karena dengan orang menerima Injil, maka orang itu dipulihkan, orang itu dimerdekakan, orang itu diubahkan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita pergi memberitakan Injil. Injil harus diberitakan, ada waktu atau tidak ada waktu. Baik atau tidak baik, Injil harus kita beritakan. Ditolak atau tidak ditolak, Injil harus kita beritakan. Dicemooh, dicaci maki, diolok-olok, bahkan dibenturkan dengan hukum penistaan agama, Injil harus kita beritakan. Bahkan kita dimasukkan ke penjara, Injil harus kita beritakan. Nabi dan Rasul terdahulu Bapak Ibu sudah mengalami penyiksaan-penyiksaan, sudah mengalami bagaimana kejamnya dan siksaan di dalam penjara. Tetap mereka beritakan Injil dan banyak sekali orang bertobat. Anak Batak masuk penjara ketika berapologet. Abi Saifuddin masuk penjara ketika memberitakan Injil. Saudara kita Bapak Muhammad Kece masuk penjara ketika berapologet. Bapak Yusuf Roni, Ustadz Yusuf Roni, masuk penjara karena memberitakan Injil Bapak Ibu. Jadi sekalipun kita melihat saudara-saudara kita sudah masuk penjara, tetapi api Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita tidak boleh padam. Harus semakin berkobar-kobar untuk kita memberitakan Injil, untuk pergi memberitakan Injil. Coba bayangkan saudara, ya, hanya dengan Injil orang itu bisa dimerdekakan, karena di dalam Injil itu ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan banyak orang saudara. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari kita melihat orang mencari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita mendengar orang meminta supaya Tuhan memberikan jalan yang lurus. Setiap hari orang memohon supaya ditunjukkan jalan yang lurus, diberikan jalan yang lurus. 2022 tahun yang lalu Adonai Yeshua HaMashiach sudah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu coba bayangkan, kenapa orang meminta jalan yang lurus? Supaya mendapatkan jalan menuju ke surga. Supaya bisa masuk surga Bapak Ibu, tidak nyemplung ke neraka. Padahal Yeshua HaMashiach sudah duluan memberitahukan kepada ribuan orang, jutaan orang, kepada dunia ini, bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang menyangkal dia, menolak, menghina, mencemooh, mencaci maki, mengolok-ngolok dia. Ini adalah tugas kita untuk menyadarkan banyak orang supaya tidak ada orang yang binasa. Kita dihina, kita dicaci maki, kita dicemooh di saat kita menceritakan, mengabarkan, memberitahukan kabar baik. Tidak masalah Bapak Ibu. Injil harus sampai kepada mereka.
Ya, di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara, mereka tidak akan mengetahui kebenaran kalau kita tidak memberitakan kebenaran kepada mereka. Dan apabila kita tidak memberitakan kebenaran kepada mereka, maka mereka Bapak Ibu tidak akan dimerdekakan. Tidak akan dimerdekakan dari belenggu dosa, dari ikatan agama. Maka ini adalah tugas saudara dan saya untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang masih hidup di bawah bayang-bayang maut. Setiap saat kita melihat, mendengar sendiri bagaimana orang-orang di sekitar kita mencari jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yesua HaMasiah sudah mengatakan kepada dunia ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dukung dalam doa agar saya tiba dengan selamat pulang pergi hari ini. Nah, sebentar lagi saya ke bandara dan ke Pekanbaru. Nah, bawa dalam doa syafaat saudara agar dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, shalom Tuhan itu menyertai kita, menjadi berkat, menjadi garam dimanapun kita tinggal saudara. Khususnya kepada mereka yang belum mengenal HaMasiah, mereka bisa mengenal dan mereka bisa menerima HaMasiah. Karena satu-satunya kita bisa masuk surga hanya dengan cara kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Orang berkata jangan percaya kepada Injil. Injil itu sudah dipalsukan. Tidak ada manusia yang berani memalsukan Injil. Karena Injil itu adalah firman Tuhan. Tuhan sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Dia maha kuasa. Dia maha segala-galanya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan manusia-manusia jahat, ya, orang-orang jahat ingin memalsukan firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya dipalsukan. Tidak akan. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun dunia ini berlalu, langit berlalu, kiamat istilahnya, firman Tuhan tetap berdiri teguh. Bahkan banyak orang nanti akan murtad. Orang Kristen pada murtad semuanya. Tetap firman Tuhan itu berdiri teguh. Para pendeta semuanya nanti akan meninggalkan kekristenan karena tidak sanggup, ya, di dalam iman kekristenannya. Tidak sanggup menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetap firman Tuhan tidak akan luntur. Dia akan berdiri teguh. Sekali lagi, sekalipun banyak orang murtad Bapak Ibu, orang Kristen pada murtad semuanya, tetapi firman Tuhan tetap tidak akan berubah. Dicemooh, dihina, dicaci maki, diolok-olok, firman Tuhan tetap tidak akan berubah. Banyak orang ingin mengubah-ubah firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tetap tidak akan bisa diubah-ubah. Sekalipun ada kitab yang berkata Yesua HaMasiah yang mati di salib itu adalah bukan Dia, tetapi yang diserupakan, tetap firman Tuhan tidak akan bisa diubah-ubah Bapak Ibu. Macam cara dilakukan oleh banyak orang supaya firman itu dianggap palsu. Tetapi Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup menjaga keaslian firman-Nya dari tangan-tangan jahil manusia. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, mari kita pergi memberitakan firman Tuhan, beritakan Injil. Jangan bosan-bosan untuk kita memberitakan Injil. Jangan bosan-bosan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Lihat di sekitar saudara, betapa kita sayang sekali ketika kita melihat mereka setiap saat mencari jalan yang lurus. Seolah-olah tidak ada pribadi yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sehingga memohon, meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Yesua HaMasiah jauh-jauh hari sudah mengatakan,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bisa membuka pikiran kita, bisa membuka hati kita, supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan kita harus pergi memberitakan Injil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bisim Adonai Yesus Hamasia Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi, maupun support saudara untuk Habaget. Terus dukung dalam doa agar banyak orang menerima firman Tuhan. Terima kasih.